Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Agus Supriyatna, dengan NPM 181063102007. Kali ini kita akan membahas mengenai budaya organisasi dengan tema transformasi budaya dalam suatu perusahaan dengan dosen pengajar Ibu Novian Ekawati, SEMM. Yang pertama, kita akan membahas pengertian transformasi budaya. Di sini, menurut Jujun dan Esti pada tahun 2012, mengatakan bahwa transformasi budaya diartikan sebagai suatu proses dialog antara kebudayaan internal dengan budaya eksternal, sampai tahap tertentu yang membentuk proses dengan berbagai wujud yang akan melahirkan budaya baru yang lebih mantap. Dalam penjelasan tersebut, dikatakan bahwa transformasi budaya merupakan suatu proses pertemuan antara kebudayaan internal dengan budaya eksternal. Sampai tahap tertentu, kita bisa mengambil contoh dalam sejarah bangsa Indonesia itu sebelumnya bahwa masyarakat di Indonesia itu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian sampai tahap tertentu pada tahun sekian, muncul kebudayaan Islam masuk di Indonesia. Akan tetapi, para tokoh-tokoh zaman dahulu dalam menyampaikan dakwah di Indonesia tidak mudah, sehingga mereka menyisipkan keislaman yang mereka ajarkan melalui sebuah seni, sebuah budaya yang mana budaya itu merupakan budaya internal dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Contohnya ketika Wali Songo melakukan sebuah dakwah, mereka menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam perwayangan Jawa. Karena bagaimanapun masyarakat pada zaman dahulu, masyarakat pada zaman itu menganut animisme dan dinamisme sehingga tidak mudah melakukan transformasi budaya. Nah, dari itu maka masuklah Islam dan kemudian Islam itu menempel dalam benak masyarakat, dalam benak bangsa Indonesia sehingga terciptalah Islam dan masyarakat Indonesia ini termasuk penduduk dengan beragama Islam terbanyak di dunia. Masuk ke dalam faktor penyebab transformasi budaya. Di sini kita akan menjelaskan ada dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal. Di poin pertama ada diversitas sumber daya manusia. Jadi diversitas sumber daya manusia itu merupakan perbedaan sumber daya manusia yang terjadi dalam suatu organisasi, baik dari segi suku, bangsa, agama, ras, dan lain-lain. Terutama dalam bangsa Indonesia, merupakan bangsa yang besar, sehingga kita punya bermacam-macam suku, macam-macam budaya, agama juga banyak, ras apalagi. Maka di situ yang menyebabkan faktor transformasi budaya adalah diversitas sumber daya manusia. Yang kedua, ada kebutuhan organisasi. Organisasi sangat perlu manajemen perubahan, sehingga akan terciptanya transformasi budaya. Bagaimana jika suatu organisasi hanya stuck di A? Kita ambil contoh pada perusahaan. Perusahaan tidak bisa hanya stuck di A. Tidak bisa hanya berjalan saja di zona nyaman misalkan. Maka mereka harus mempunyai perubahan sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Maka disitulah terciptanya transformasi budaya. Yang ketiga, ada teknologi informasi. Bidang teknologi menuntut organisasi dapat membawa perubahan. Pada zaman milenial ini, teknologi informasi, perkembangan sistem informasi itu sangat-sangat berkembang pesat. Terutama di negara Indonesia. Negara di mana dengan penduduk yang cukup banyak.
Teknologi informasi ini menuntut suatu organisasi untuk membawa perubahan dari zaman yang tradisional misalkan menuju zaman ke lebih modern. Walaupun sebenarnya kita masih tertinggal dengan negara-negara lain yang sudah maju, akan tetapi sudah ada perubahan dan banyak transformasi budaya di dalam bangsa dan negara ini. Yang selanjutnya yaitu globalisasi. Pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek budaya. Globalisasi ini sudah sangat digembor-gemborkan bahkan sejak saya masih SD. Globalisasi. Karena di mana dunia ini sudah seperti satu gitu. Tidak ada batasan-batasan di mana kita tidak bisa mendapatkan informasi, kecuali memang negara-negara yang tertutup seperti Korea Utara. Itu keterbatasan informasi sangat-sangat memang terbatas. Tetapi dalam globalisasi, khususnya pada produk, pemikiran, dan aspek budaya, itu akan tergolong menjadi satu. Semua orang bisa menyerap aspek budaya di dalam bangsa manapun. Orang Malaysia bisa menyerap budaya Indonesia karena mereka kedatangan banyak penduduk Indonesia, terutama TKI dan TKW. Negara Arab pun demikian. Bahkan negara Indonesia pun kedatangan turis-turis dari luar, bahkan mereka menetap di Indonesia, sehingga di situ terjadilah pertukaran budaya yang menyebabkan transformasi budaya. Dan kendati demikian, pertukaran pelajar antar bangsa itu juga merupakan dan menjadi faktor penyebab dengan adanya transformasi budaya. Apapun bisa berubah. Akan tetapi yang tidak bisa kita kontrol itu adalah perubahannya itu negatif atau positif. Tentu saja kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang sangat mencintai bangsa ini, menginginkan transformasi budaya itu ke hal-hal yang positif. Akan tetapi tidak semuanya berdasarkan apa yang kita mau. Kayak gitu. Itu faktor eksternal. Selanjutnya ada faktor internal, yaitu faktor dari dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan, karena kita sedang membahas perusahaan. Yang pertama, yaitu sesuai dengan visi dan misi. Budaya dalam suatu organisasi akan berubah mengikuti visi dan misi suatu organisasi. Nah, ini yang kita namakan dengan mungkin bisa disebut juga suatu inovasi dalam perusahaan, dalam suatu organisasi. Karena dinilai ketika misal pergantian pemimpin, pergantian manajer, pergantian direktur, atau pemimpin paling atas, dinilai bahwa budaya ini sudah tidak relevan lagi untuk visi dan misi serta tujuan yang saya harapkan di perusahaan ini, maka suatu organisasi berhak ataupun bisa melakukan perubahan atau transformasi budaya dari budaya lama menuju budaya baru, ataupun mencampurkan budaya lama dengan budaya baru sehingga terciptanya suatu konsep yang memang sudah sesuai dengan apa yang pemimpin inginkan. Terus yang kedua juga di sini ada ketidakpuasan. Organisasi akan melakukan transformasi budaya jika dirasa budaya lama dinilai tidak cukup baik. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan bahwa ini merupakan lanjutan dari poin pertama. Ketika pemimpin merasa bahwa tidak puas, dinilai bahwa kebijakan atau budaya yang lama sudah tidak relevan di masa sekarang ini, atau mungkin budayanya terlalu kuno, maka pemimpin ya bisa saja merubah kebijakan di dalam suatu organisasi, termasuk juga budayanya. Walaupun memang perubahan budaya ini cukup
susah, cukup sulit untuk dirubah secara semuanya dan secara sesingkat itu. Akan tetapi pemimpin bisa menerapkan kebijakan-kebijakan, menerapkan peraturan ataupun emang intinya kebijakan yang bisa mempercepat, yang bisa menyebabkan adanya transformasi budaya dari budaya kuno yang pemimpin katakan menuju budaya yang emang sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan yang terbaru. Selanjutnya, sikap terbuka pada perubahan. Nah, di sini juga sikap terbuka merupakan salah satu indikator yang perlu dimiliki oleh setiap pimpinan, setiap manajer. Pemimpin tidak bisa stuck di dalam satu budaya. Jika dinilai budayanya sudah kuno, kenapa pemimpin tidak terbuka terhadap budaya-budaya baru yang mana bisa membuat perusahaan menjadi lebih baik? Secara produksi meningkat, kuantitasnya terpenuhi, kualitasnya baik, dan profit yang perusahaan inginkan bisa terpenuhi, bahkan lebih seperti itu. Itu juga sikap terbuka, salah satunya yaitu menjadi faktor penyebab transformasi budaya. Selanjutnya di sini kita ada transformasi budaya perusahaan di masa pandemi. Budaya organisasi perusahaan yang selama ini telah terbentuk dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan saat pandemi COVID-19 mengharuskan perusahaan harus mulai bersahabat dan melakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini. Membangun budaya organisasi yang tangguh dan relevan dengan kondisi saat ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan kondisi di masa pandemi. Salah satu upaya perusahaan lakukan adalah menerapkan kebijakan work from home atau WFH. Nah, ini transformasi budaya yang cukup besar-besaran yang memang perusahaan lakukan secara terpaksa karena keadaan itu di mana pandemi COVID-19 ini membuat semuanya harus memutar otak, menjungkir balikan budaya lama yang sudah terbentuk, sehingga perusahaan harus merelakan budaya lama yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Akhirnya mereka harus merelakan itu semua, yaitu dengan kebijakan baru yang namanya work from home. Kebijakan di mana bekerja dari rumah. Di masa-masa awal pandemi terutama itu kebijakan sangat dibutuhkan perusahaan karena bagaimanapun suatu perusahaan itu harus berjalan. Apapun yang terjadi perusahaan harus berjalan. Karena bagaimanapun mereka ada tanggungan, mereka ada beban, mereka harus ada biaya yang dikeluarkan, harus ada pemasukan juga, income, profit, dan lain-lain. Sehingga mereka harus memutar cara bagaimana ini perusahaan bisa berjalan. Sehingga salah satu upaya juga dari pemerintah yaitu dilakukannya bekerja dari rumah. Agar walaupun perusahaan memang tidak kurang normal istilahnya, tetapi mereka masih bisa bekerja dari rumah. Walaupun ya memang dirasa itu kurang relevan ya. Itu merupakan suatu bentuk transformasi budaya. Oke, segitu saja teman-teman yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila saya ada kata-kata yang kurang enak atau bahkan kalimat-kalimat yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Kalau misalkan teman-teman ingin menanyakan sesuatu, silahkan komen saja di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.